Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa terlebih dahulu mari kita berdoa. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah riset operasi. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-7 kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari untuk penyelesaian program linear, kita menggunakan 3 metode yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, yaitu metode grafik, metode simplex, dan metode Big M. Pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai metode grafik dan metode simplex. Untuk metode grafik bisa kita gunakan untuk menyelesaikan program linear yang mengandung 2 variabel. Untuk variabel keputusan lebih dari 2 akan sulit untuk menggambarkannya ke dalam bentuk grafik. Nah, oleh karenanya kita kemudian mempelajari metode simplex, di mana untuk metode simplex ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan program linear yang mengandung 2 atau lebih variabel keputusan. Untuk metode simplex ini, kendala atau batasannya dia berbentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana kalau kasus kita kendalanya atau batasannya dia berbentuk pertidaksamaan, tidak hanya berbentuk kurang dari sama dengan, tetapi juga berbentuk lebih dari sama dengan atau berupa persamaan. Kalau dia kendalanya atau batasannya berbentuk seperti itu, kita bisa menggunakan metode Big M. Jadi metode Big M ini adalah metode penyelesaian program linear yang kendala-kendala atau batasannya berupa pertidaksamaan, baik itu kurang dari sama dengan, dan atau lebih dari sama dengan, dan atau berbentuk persamaan. Untuk metode Big M, kalau kendalanya berbentuk kurang dari sama dengan, sama seperti metode simplex yang lalu yang sudah kita pelajari, maka kita ubah kendalanya ke dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Selanjutnya, untuk kendala yang berbentuk pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka kita ubah kendalanya ke dalam bentuk persamaan dengan mengurangkannya dengan variabel surplus, lalu menambahkannya dengan variabel artifisial. Selanjutnya untuk kendala yang berbentuk persamaan, maka kita ubah kendala tersebut ke dalam bentuk persamaan baru dengan menambahkan variabel artifisial. Untuk fungsi tujuannya sama seperti metode simplex. Kalau kita memunculkan variabel slack, maka di fungsi tujuannya pun juga harus ada variabel slack. Nah, kalau di metode Big M, kalau pada kendala-kendala barunya terdapat variabel slack dan atau variabel surplus dan atau variabel artifisial, maka di fungsi tujuannya pun juga dimunculkan variabel-variabel tersebut. Pada fungsi tujuan, untuk koefisien variabel slack dan variabel surplus, sama seperti metode simplex, koefisiennya adalah 0. Kemudian untuk variabel artifisial, kalau fungsinya berupa meminimumkan, maka koefisien variabel artifisialnya kita tambahkan dengan M. Dan kalau fungsi tujuannya berupa maksimasi, maka koefisien dari variabel artifisialnya negatif M. Apa itu M? M itu adalah suatu bilangan positif yang sangat besar dalam artian bahwa kalau kita menggunakan perhitungan komputer, biasanya dia nilainya 3 atau 4 kali lebih besar dibanding bilangan-bilangan lain yang ada pada model. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada contoh soal. Di sini kita punya soal meminimumkan Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 dengan kendala-kendala. Kita lihat kendala-kendalanya. Untuk kendala yang pertama, dia berbentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Untuk kendala yang kedua berbentuk pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Dan untuk kendala yang ketiga berbentuk persamaan, di mana x1, x2, dan x3 ini berupa bilangan positif.
Nah, kita lihat untuk variabel keputusan pada contoh soal ini, variabel keputusannya yaitu X1, X2, dan X3. Jadi, mengandung 3 variabel sehingga akan sulit untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode grafik ya. Selanjutnya, untuk kendala batasannya kita lihat bentuk kendalanya tidak hanya berbentuk kurang dari sama dengan, tetapi juga ada lebih dari sama dengan dan ada persamaan. Oleh karenanya, kita harus menggunakan metode Big M untuk menyelesaikannya. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah kita mengubah fungsi tujuan dan kendala-kendala atau batasan-batasannya. Nah, kita perhatikan untuk kendala yang pertama, dia berbentuk pertidaksamaan yaitu kurang dari sama dengan, maka kita mengubah kendala ini ke dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Jadi diperoleh X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah slack 1 sama dengan 11. Selanjutnya untuk kendala yang kedua, dia berbentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Maka kita mengubahnya ke dalam bentuk persamaan dengan mengurangkannya dengan variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial. Diperoleh negatif 4X1 ditambah X2 ditambah 2X3 dikurang variabel surplus 2 ditambah variabel artifisial 1 dikurang 3. Untuk simbol variabel surplus sama seperti simbol variabel slack, kita menggunakan simbol S. Maka untuk membedakannya, kendala 1 kita menggunakan indeks 1 dan untuk kendala yang kedua kita menggunakan indeks 2 ya. Ini artinya bahwa kita kurangkan dengan variabel surplus ditambah dengan variabel artifisial, diperoleh ini ya persamaannya. Selanjutnya untuk kendala yang ketiga, dia berbentuk persamaan, maka kita ubah kendalanya ke dalam bentuk persamaan baru dengan menambahkan variabel artifisial. Diperoleh negatif 2X1 ditambah X3 ditambah variabel artifisial 2 dikurang 1. Selanjutnya kita mengubah fungsi tujuannya. Karena pada kendala-kendalanya kita menggunakan variabel artifisial, variabel slack, dan variabel surplus, maka di fungsi tujuannya pun juga harus ada variabel-variabel tersebut. Jadi fungsi tujuannya meminimumkan Z sama dengan negatif 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah variabel slack ya, variabel slack 1. Koefisiennya 0 ditambah S2 tadi ini adalah simbol untuk variabel surplus ya. Koefisiennya 0 ditambah 0S2 ditambah, nah untuk koefisien dari variabel artifisial 1 dan 2, karena fungsi tujuannya berupa meminimumkan, maka koefisien dari variabel artifisial ini adalah positif M ya. Jadi ditambah MA1 ditambah MA2. Nah langkah selanjutnya, kita mengubah fungsi tujuan ini ke dalam bentuk implisit, diperoleh Z ditambah 3X1 dikurang X2 dikurang X3 dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang MA1 dikurang MA2 sama dengan 0 ya. Langkah selanjutnya, kita mensubstitusikan persamaan A1 dan A2 pada fungsi tujuan ini. Bagaimana memperoleh nilai A1 dan A2? Caranya kita lihat pada kendala 2 ya. Di situ ada A1 ya. Jadi diperoleh A1-nya sama dengan 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2 ditambah 3. Selanjutnya untuk A2 ada pada kendala yang ketiga ya. Jadi diperoleh A2-nya ini sama dengan 2X1 dikurang X3 ditambah 1. Nah selanjutnya kita substitusikan nilai A1 dan A2 ini ke fungsi tujuan ini, diperoleh hasilnya ini ya. Selanjutnya kita substitusikan nilai A1 dan A2 ini ke fungsi tujuan ini, nilai A1 dan A2 diperoleh hasilnya ini. Selanjutnya kita selesaikan, kita jabarkan, diperoleh hasilnya ini. Kemudian untuk variabel-variabel yang sejenis kita kelompokkan, peroleh hasilnya ini. Kemudian kita selesaikan. Selanjutnya kita kelompok-kelompokkan untuk Z, koefisien variabel X1, koefisien variabel X2, X3, S1, S2 sama dengan ini konstanta negatif 4M, pindahkan ke ruas kanan menjadi 4M. Jadi diperoleh fungsi tujuannya ini ya, untuk Z, kemudian variabel X1, X2, X3
S1, S2 di ruas kiri, kemudian nilai konstantanya di sebelah kanan. Jadi untuk fungsi tujuan barunya ini ya, dengan kendala-kendala ini. Dengan kendala-kendala barunya yaitu ini. Selanjutnya kita buat tabel simplex awal. Sama seperti materi kita yang lalu, masukkan koefisien-koefisien dari variabel X1, koefisiennya 3 dikurang 6M, kemudian koefisien X2 negatif 1 tambah M, dan seterusnya. Selanjutnya kita memilih kolom kunci. Nah, untuk kolom kuncinya adalah kolom yang mempunyai nilai positif terbesar pada baris Z. Kita lihat di sini, nilai positif terbesarnya M ini tadi adalah bilangan positif yang sangat besar ya, lebih besar dari nilai-nilai yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini nilai M terbesar di sini ada 3M ya. Jadi nilai positif terbesar pada baris Z di sini adalah negatif 1 ditambah 3M. Jadi kolom kuncinya ini ya. Nah, selanjutnya kita memilih baris kunci. Untuk baris kuncinya sama seperti materi yang lalu, kita cari rasionya dulu dengan membagi nilai-nilai ini dengan nilai-nilai pada kolom kunci. Diperoleh hasilnya ini. Nah, yang menjadi baris kunci adalah baris yang rasionya bernilai positif terkecil. Positif terkecil ini ya, 1, jadi baris kuncinya ini. Selanjutnya kita menentukan angka kunci. Nah, angka kunci itu adalah irisan dari baris kunci dan kolom kunci. Nah, kita lihat irisan dari baris kunci dan kolom kunci, yaitu ini ya, 1. Jadi angka kuncinya adalah 1. Selanjutnya kita mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Caranya sama seperti video yang lalu. Untuk baris kuncinya kita bagi dengan angka kunci. Selanjutnya untuk baris-baris yang lain, rumusnya masih sama, yaitu baris barunya sama dengan baris lama dikurangkan dengan hasil dari nilai kolom kunci yang bersesuaian dengan baris tersebut dikalikan dengan nilai baris baru pada kolom kunci. Diperoleh tabel simplex barunya ini ya. Ini dengan menggunakan perhitungan yang sama seperti pada video sebelumnya. Diperoleh tabel simplex barunya ini ya. Tabel simplex ini dikatakan sudah optimum jika pada baris Z ini sudah tidak mengandung nilai positif. Nah, kita lihat di sini pada baris Z, di sini masih mengandung nilai positif ya. Di sini masih ada positif, di sini positif, dan yang lainnya sudah negatif ya. Nah, jadi tabel ini belum optimum ya, karena masih ada nilai positif. Maka kita melanjutkan dengan mengulang menentukan kolom kunci, baris kunci, angka kunci, dan mengubah nilai pada baris kunci dan baris-baris lainnya. Di sini kita peroleh dengan cara yang sama ya, kolom kunci untuk tabel simplex ini yaitu ini, kemudian baris kuncinya ini A1, kemudian angka kuncinya ini. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan mengubah baris kunci dan baris-baris yang lain dengan aturan yang sama, diperoleh tabel simplex iterasi keduanya ini ya. Nah, kita lihat pada baris Z masih mengandung nilai positif ya. Di sini 1 masih bernilai positif. Nah, karena dia masih mengandung nilai positif, maka kita ulang lagi langkahnya dimulai dari mencari kolom kuncinya, baris kuncinya, dan angka kuncinya. Diperoleh ini kolom kuncinya, baris kuncinya, angka kuncinya. Selanjutnya kita mengubah baris kunci baru dan baris-baris lainnya. Diperoleh tabel simplex barunya, tabel simplex iterasi ketiga ini ya. Nah, kita perhatikan di sini untuk baris Z. Baris Z sini sudah tidak mengandung nilai positif ya. Karena baris Z ini sudah tidak mengandung nilai positif lagi, jadi untuk tabel simplex iterasi ketiga ini sudah bisa dikatakan bahwa tabel ini sudah optimum. Nah, kalau sudah optimum, maka angka terakhir adalah dengan menginterpretasikan tabel ini. Nah, kita lihat nilai Z-nya sama dengan negatif 2, nilai X1-nya sama dengan 4, dan nilai X2-nya 1, selanjutnya X3-nya 9. Jadi untuk contoh soal ini,
diperoleh bahwa nilai Z minimumnya yaitu negatif 2, untuk nilai X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan 9. Nah, jadi ini contoh untuk penyelesaian program linear menggunakan metode Big M, di mana fungsi tujuannya yaitu minimasi atau meminimumkan. Nah, bedanya kalau kasusnya berupa maksimasi, untuk fungsi tujuannya, untuk koefisien variabel artifisialnya, kalau dia kasusnya seperti ini berupa meminimumkan, maka koefisien variabel artifisialnya berupa positif M. Kalau dia berupa maksimasi, fungsi tujuannya pada koefisien variabel artifisialnya berupa negatif M. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar pada bagian materi di Google Classroom-nya. Untuk contoh kasus maksimasi bisa teman-teman baca pada materi di Google Classroom-nya sudah kami upload. Untuk tugasnya silakan dilihat di GC-nya. Jangan lupa untuk mengisi absensi 7. Silakan memilih hadir jika sudah membaca dan atau menonton materi pada pertemuan 7 ini. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan ke-7 yang membahas mengenai metode Big M. Jadi metode Big M ini kita gunakan untuk menyelesaikan program linear yang kendala-kendalanya berbentuk pertidaksamaan, baik itu lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau berbentuk persamaan. Jika kendalanya berbentuk kurang dari sama dengan, maka kita ubah ke dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Selanjutnya, kalau dia berbentuk pertidaksamaan lebih dari sama dengan, kita ubah ke bentuk persamaan dengan cara mengurangkannya dengan variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial. Kalau dia berbentuk persamaan, kita ubah ke dalam bentuk persamaan baru dengan menambahkan variabel artifisial. Kemudian untuk fungsi tujuan barunya, kita mengubah ke fungsi tujuan yang baru dengan menambahkan variabel-variabel yang ada pada kendala-kendala yang baru, yaitu dengan menambahkan variabel slack dan atau variabel surplus dan atau variabel artifisial. Nah, untuk koefisien variabel slack dan variabel surplus ini koefisiennya 0, dan untuk variabel artifisial koefisiennya kalau dia kasusnya minimum maka koefisiennya positif M. Kalau fungsi tujuannya berupa maksimasi maka koefisien dari variabel artifisialnya ini berupa negatif M. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-8 sesuai dengan kontrak kuliah kita, insya Allah kita akan ujian tengah semester. Untuk tugas tesnya insya Allah akan segera kami upload di Google Classroom-nya. Silakan dicek di Google Classroom-nya untuk pertemuan 8. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberikan pemahaman yang benar dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.